Kita pasti pernah terpikir bahwa orang menjadi kaya karena pendapatannya yang banyak jumlahnya. Mau belanja apa saja tentu bukan jadi persoalan. Kadang kita juga terkejut melihat gaya hidup orang kaya yang di luar nalar orang kebanyakan. Mau apa saja tinggal tunjuk dan beli. Mau habiskan uang sebanyak apapun bukan jadi masalah, karena pasti akan ada pendapatan yang jumlahnya lebih besar. Permasalahannya, untuk menjadi kaya lewat jalur pendapatan tidak gampang. Kalau kita membayangkan pendapatan seperti Raffi Ahmad atau Elon Musk, itu jalan yang sulit. Pasti banyak pesaing. Walaupun jutaan orang menempuhnya, hanya ada 1 atau 2 orang yang berhasil. Dan yang berhasil pasti akan melindungi posisinya sekuat tenaga. Lalu bagaimana solusinya? Jalur yang realistis adalah menjadi kaya dengan mengelola sisi pengeluaran, hidup di bawah kemampuan yang sesungguhnya, membelanjakan yang lebih sedikit daripada penghasilan, menekan keinginan jauh di bawah kebutuhan. Jalan ini memiliki sedikit peminat, karena tidak menawarkan glamor dan popularitas maupun kesenangan. Yang ada malah pengendalian diri, kedisiplinan, dan pengekangan hasrat terhadap keinginan. Jika kita menelusuri pemikiran Robert Kiyosaki, terutama cash flow quadrant, banyak hal yang dapat kita pahami untuk menghasilkan pendapatan dari beberapa bidang. Lalu, jika kita mencoba untuk menelusuri pemikiran Morgan Housel, justru lebih menekankan pada pengeluaran, di mana sisa konsumsi dialihkan untuk investasi atau menabung. Bagaimana jika kita gabungkan kedua sisi pendapatan dan pengeluaran? Jika untuk menjadi orang terkaya di dunia adalah hal yang paling sulit dilakukan, kita bisa memilih cara lain. Jika berpindah kuadran terlalu beresiko, kita bisa tetap untuk berada di kuadran yang sama. Dengan cara meniti karir di perusahaan tempat kita bekerja hingga mencapai posisi manajemen puncak. Sudah banyak contoh dalam kehidupan nyata, salah satunya Jerry Eng, yang awalnya juga seorang pegawai dan meniti karir hingga puncak manajemen menjadi direktur di Bank Danamon dan Bank BTN. Setelah itu dia membeli Bank Artos yang diubahnya menjadi bank digital yang sekarang dikenal dengan Bank Jago. Dan tak hanya berhenti di situ saja, dia pun menjadi salah satu orang kaya di Indonesia. It's good to learn finance. Okay, it's good to learn, but also you got to learn some of the technical stuff. And the technical stuff, I would say, is going to be a lot of things to do with technology. Tentunya cukup realistis bagi kebanyakan orang jika meraih kekayaan dengan mengkombinasikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Mayoritas orang memiliki angka dan sumber penghasilan yang mirip. Sesungguhnya mereka memiliki peluang bagus untuk menjadi kaya raya kalau berhasil menyisihkan sebagian dari penghasilannya dan menabung, lalu berinvestasi. Intinya adalah memaksimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran. Lalu, apakah ada hukum kekayaan pribadi yang bisa membuat orang untuk menjadi kaya? Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada strategi ampuh yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya dan bebas secara finansial. Tidak ada holy grail, tapi kebanyakan orang masih meremehkan kuncinya, yaitu pengetahuan dan pengendalian diri. Disiplin itu sulit dan butuh pengorbanan. Kegagalan orang berdisiplin soal keuangan bukan semata-mata karena tidak mampu mengendalikan diri. Barangkali ia hanya tidak mampu mengendalikan diri. Barangkali ia tidak mengetahui bagaimana caranya. Banyak juga orang yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya harus mengendalikan diri. Mereka merasa bisa mendapatkan uang dengan mudah, sehingga menghabiskannya pun mudah juga. Begini, ini hanya masalah pertukaran saja. Karena untuk mengumpulkan aset dan menjadi kaya, sangat berhubungan dengan mengatur kesenangan di waktu sekarang dan masa depan. Seperti video sebelumnya, seseorang yang memiliki kecerdasan finansial harus memiliki kecerdasan numerik dan kecerdasan emosi. Kecerdasan numerik untuk mengukur tingkat kesenangan dan kecerdasan emosi untuk menentukan kapan kesenangan itu seharusnya terjadi. Kamu boleh menikmatinya sekarang atau menyimpannya untuk masa depan. Mau kenikmatan lebih dulu dan bayar belakangan, atau mengendalikan diri lebih dulu dan menikmati belakangan. Membangun aset membutuhkan kesadaran untuk berkorban dan memberikan waktu untuk menjawab alias bersabar. Terutama berkorban kesenangan saat ini untuk disimpan menjadi kesenangan di masa yang akan datang. Sesuatu yang berharga tidak terjadi secara instan. Jika kamu sudah bersedia mengorbankan waktu untuk bersabar, maka kamu sudah bisa memulai untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ini bukan judi, ini investasi.
Oke, kita simak apa saja hukum kekayaan pribadi yang bisa dijadikan panduan untuk meraih kebebasan secara finansial. Yang pertama, jangan bergantung pada satu pendapatan. Jika kamu seorang pemilik bisnis, pasti paham pentingnya customer. Dan bisnis akan berjalan jika tidak bergantung pada satu orang customer. Sama seperti pendapatan, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pendapatan saja. Menurut Morgan Housel, jika seseorang hanya mengandalkan satu gaji saja untuk konsumsi jangka pendek, tanpa memiliki cadangan tabungan untuk belanja masa depan, itu adalah kesalahan besar yang harus ditanggung. Sebagai contoh, kita tidak bisa meremehkan orang desa yang memiliki beragam sumber pendapatan. Mereka bisa menjual kambing setahun sekali, atau tanaman padi yang dijual setelah panen 4 bulan sekali, menjual telur ayam kampung seminggu sekali, bahkan bisa menjual hasil sayur ke pasar untuk dijadikan pendapatan harian. Bagi orang kota yang bekerja di perusahaan, seseorang jangan hanya mengandalkan gaji, usahakan memiliki sumber pendapatan lain. Idealnya, pendapatan sampingan ini bukan yang harus mengeluarkan modal besar. Misalnya, dari menyewakan aset yang menganggur seperti lahan, kosan, atau motor, budidaya halaman sempit menanam sayur dan buah untuk mengurangi pengeluaran, atau bisa usaha sampingan berjualan online juga dapat dilakukan. Dunia sekarang sudah berkembang, jadi kita harus mampu mengubah pola pikir kita mengenai media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai jalan untuk mencari uang. Kembangkan media sosial dan pengikutmu adalah aset digitalmu. Barangkali ada beberapa pengikutmu yang tertarik untuk endorse, bermitra denganmu, atau malah menjadi investor untuk usaha bisnismu. Itu adalah salah satu strategi untuk menambah keran pendapatanmu. Yang kedua, buatlah anggaran yang masuk akal. Sebuah kesalahan mendasar bagi kebanyakan orang adalah tidak membuat anggaran. Bukan berarti tidak memiliki rencana pendapatan dan pengeluaran. Masalahnya adalah tidak mencatatnya, hanya menyimpan jumlah pendapatan dan pengeluaran di kepala. Suatu saat jika ada pengeluaran tidak terduga, banyak yang kaget karena tidak memiliki dana darurat. Dana darurat bisa kamu hitung dengan jumlah pengeluaranmu sebulan lalu kalikan 12. Jika sebulan kamu menghabiskan pengeluaran 3 juta misalnya, artinya dana darurat yang kamu persiapkan adalah 36 juta. Dana darurat dapat ditempatkan pada tabungan di bank, emas, deposito, atau reksadana. Tapi kamu harus tahu kapan pencairannya. Kalau kamu menabung di deposito, pasti ada jangka waktu pencairannya sesuai tenor yang kamu pilih. Proses pencairan di reksadana juga memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Padahal yang namanya kebutuhan pasti pengennya cepat. Jadi memang mesti ada dana darurat yang ditempatkan pada instrumen yang bisa cair seketika, misalnya tabungan atau emas. Walaupun juga ada gesek tunai kartu kredit untuk menutupi selisih waktu pencairan dana daruratmu, itu pun tidak direkomendasikan karena ada charge dan bunganya. Jadi buatlah anggaran yang masuk akal, jangan sampai pengeluaranmu melebihi pendapatan, yang ujung-ujungnya bakal hutang. Jadi disiplin untuk menentukan pengeluaran per bulan dan pastikan sisanya untuk menabung dan berinvestasi. Coba kamu pelajari cash flow quadrant untuk memetakan pendapatanmu. Pelajari juga spending quadrant untuk memetakan pengeluaranmu. Videonya ada di sini ya. Kamu juga butuh asuransi kesehatan, karena kita tahu biaya kesehatan juga mahal, dan bisa jadi seluruh tabungan bakal terkuras kalau kamu tidak memiliki asuransi kesehatan. Jangan sampai kita berhutang ke rumah sakit karena mahalnya biaya berobat dan perawatan. Asuransi termurah adalah BPJS yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi jika kamu kurang puas dengan BPJS, barangkali beberapa asuransi kesehatan yang lain bisa jadi pertimbangan. Pertimbangkan harga premi asuransi dan manfaat yang diterima dari asuransi yang dimiliki. Yang ketiga adalah atur pengeluaran secara rasional. Barangkali kita pernah terpikir, kok rasanya nggak enak ya jadi orang dewasa? Enak jadi anak kecil, nggak perlu mikir tagihan, senang-senang aja gitu. Ya, karena saat kita membuat rencana pengeluaran, butuh disiplin dan pikiran rasional yang rasanya cukup melelahkan. Barangkali, kamu pernah membuka rekening kamu dan menelusuri kemana uang itu pergi. Dan ujung-ujungnya kaget karena banyak kebutuhan semu yang sebetulnya cuma keinginan sesaat saja. Jadi kita harus realistis untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan bukan keinginan. Pastikan bahwa kita memang mengeluarkan uang untuk suatu hal yang sangat kita butuhkan. Mungkin sekali-sekali kamu bisa memanjangkan diri untuk memberi reward atas jerih payahmu.
Tapi jangan lupa rasionya. Jangan terperdaya keinginan sesaat. Walaupun kamu naik gaji dan saat itu kamu lihat brosur cicilan motor atau mobil, lebih baik kamu sisihkan untuk makan di restoran atau liburan singkat. Karena makan di restoran atau liburan singkat cukup mengeluarkan sekali saja. Sementara untuk cicilan motor atau mobil pasti bayar per bulan. Jangan sampai membebani diri dengan cicilan motor atau mobil saat kendaraanmu masih layak pakai. Atau bagi yang suka belanja online, bisa menggunakan cashback, point reward, promosi, giveaway, dan apapun yang bisa mengurangi pengeluaranmu. Dan pastikan itu adalah belanja kebutuhan. Mungkin tidak 100% menghemat uang, tapi cukup membantu. Yang harus dihindari adalah menggunakan point rewards yang belum segera kadaluarsa untuk mendapatkan potongan harga, agar kamu bisa memenuhi kebutuhan. Tetap saja kamu kehilangan uangmu untuk keinginan, bukan kebutuhan. Buatlah anggaran untuk sedekah. Setiap agama pasti mengajarkan untuk bersedekah. Selain itu, pastikan agar uang sedekahmu benar-benar bermanfaat. Usahakan untuk tidak memberi pinjaman kepada siapapun kecuali keluarga inti, teman dekat, tetangga samping rumah, atau orang yang pernah menolongmu. Anggaplah sebagai pemberian, bukan pinjaman. Jadi, begitu mengeluarkannya, kamu akan segera mengikhlaskannya. Yang keempat adalah prioritaskan menabung dan berinvestasi. Walaupun pemerintah menganjurkan kita untuk berbelanja agar perekonomian segera pulih, tapi yang harus kita lakukan adalah berhemat dan menabung. Pertumbuhan ekonomi itu urusan pemerintah, tapi kesejahteraanmu di masa depan itu urusanmu sendiri. Toh pemerintah kita juga belum mampu memberikan tunjangan sosial bagi orang yang tidak memiliki tabungan pensiun, kecuali kamu seorang PNS. Banyak orang tidak menabung karena tidak merasa perlu. Mereka merasa tidak memiliki tujuan, padahal berhemat dan menabung bahkan tidak memerlukan tujuan. Ini adalah soal kebiasaan dan disiplin. Tabungan adalah pondasi bagi investasi kita. Banyak orang tidak melakukan investasi karena tidak cukup uang. Mereka tidak akan pernah punya uang untuk investasi kalau tidak mau menyisihkan uangnya untuk menabung. Jika kamu berusia 30 tahun atau lebih, jadikan tabungan pensiun sebagai prioritas keuangan terpenting. Artinya, kamu harus menyisihkan uang untuk menabung setelah mendapat gaji. Menunda saat menabung sama halnya menunda pertumbuhan asetmu saat usia tua. Dan tentunya, kamu juga memilih instrumen investasi yang bisa memberi imbal positif setelah dikurangi pajak dan inflasi. Lalu, berapa presentasi ideal menabung dari pendapatan? Tidak ada, karena tergantung dengan pendapatan dan pengeluaranmu. Di saat pendapatanmu naik, justru saat itulah persentase untuk menabung juga naik. Selain itu, ada musuh utama saat menabung atau berinvestasi, yaitu hasrat konsumsi tak terkendali dan keserakahan dalam mengambil keputusan investasi. Mungkin kamu bisa mengendalikan hasrat untuk konsumsi, tapi uang bisa lenyap saat kamu salah memilih instrumen investasi. Jadi, hati-hati saat memilih instrumen investasi. Investasi bodong seperti arisan bodong, ponzi, repo, robot trading, penggandaan uang, dan lain-lain. Pastikan instrumen investasi terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Intinya, hindari resiko, berinvestasilah secara konservatif, jangan tergiur tawaran investasi yang kelihatannya terlalu bagus. Sangat berbahaya mempertaruhkan seluruh uangmu pada sesuatu hal yang tidak pasti. Jangan mengukur kedalaman air dengan kedua belah kaki. Itulah yang dikatakan Warren Buffett. Kalau kamu memutuskan untuk membeli reksadana, jangan hanya tergiur iklan atau promosi. Pelajari rekam jejak manajer investasinya. Banyak reksadana yang seolah-olah aman, tetapi si manajer investasi melakukan permainan berbahaya yang berpotensi merugikan nasabah. Bagaimana dengan trading? Jangan tergoda dengan full-time trading, kecuali memang pekerjaan utamamu adalah di dunia investasi, atau kamu telah berpengalaman cukup panjang atau punya mitra sumber informasi valid dan berharga yang memudahkan kamu ambil posisi pada saham yang akan bergerak naik. Lagi pula, bursa saham tidak setiap hari memberikan opportunity untuk meraih cuan. Dunia trading saham itu sama sulitnya dengan bisnis pada umumnya, mungkin lebih sulit. Kalau hanya berbekal analisis teknikal dan fundamental saja, seseorang bisa cuan konsisten, percayalah, tidak ada lagi orang yang berbisnis di sektor real. Semua orang pasti akan menjadi trader. Yang kelima, jangan berutang. Utang memang bisa menjadi penghambat jalan menuju kekayaan.
mencegah mobilitas vertikal dari si miskin dan kelas menengah menuju jajaran orang terkaya. Karena beberapa utang bersifat destruktif terhadap pembentukan aset. Saat perekonomian sulit, orang yang berhutang akan menerima dampak terbesar pastinya. Intinya adalah berani untuk tidak berhutang. Orang-orang yang berpendapatan tetap seperti PNS atau swasta adalah sasaran empuk bagi penyalur kredit. Tak jarang di setiap kantor selalu ada brosur yang menawarkan kredit tanpa agunan. Begitu banyak tawaran untuk berhutang, karena berhutang selalu menawarkan kenikmatan sekarang dan bisa menjadi beban untuk bertahun-tahun ke depan. Bagi beberapa orang mungkin akan menerima tawaran tanpa berpikir panjang, tidak bisa mempertimbangkan beban utang yang akan ditanggung, tidak bisa menghitung besarnya bunga yang ditawarkan, hanya mengandalkan perhitungan di luar kepala. Coba kamu pikirkan alternatif lain, terutama dalam berhutang. Sebagai contoh, jika kamu ingin menyicil motor atau mobil baru dengan kredit, coba untuk membeli motor bekas secara tunai. Tapi pertimbangkan juga kualitas mesin, biaya perbaikan, dan lain-lain. Kamu akan terhindar dari beban bunga dan penyusutan barang. Lalu bagaimana kalau mencicil rumah? Boleh, asal penghasilanmu memang sudah tercukupi dan rumah yang dibeli juga bisa dijadikan untuk aset investasi. Karena kita tahu harga rumah akan selalu naik tiap tahun, bisa jadi tabunganmu tidak mampu untuk mengejar harga rumah yang kamu impikan. Selain itu, biaya kontrak dan kos juga mahal. Sedangkan untuk cicilan rumah biasanya terasa berat pada 5 tahun pertama. Jika kamu masih tetap rajin menabung dan menggunakan uang tabunganmu untuk memperkecil pokok pinjaman berikutnya, juga bisa meringankan cicilanmu ke depannya. Dan tentunya dalam jangka panjang, pembelian rumah secara kredit juga menguntungkan. Yang keenam, buatlah rencana pertumbuhan aset. Bill Gates pernah mengatakan, kalau kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, itu salahmu. Artinya, saat kamu sudah mampu menghasilkan banyak uang dengan segala jerih payahmu atau warisan dari orang tua, jangan sampai terlena terhadap keinginan sesaat. Menghamburkan uang dengan membelanjakan barang tak berfaedah saat memiliki banyak uang adalah kebodohan bagi si pemilik uang. Faktanya, barangkali kamu menghasilkan uang banyak pada setahun terakhir, tapi kamu belum tentu melakukan hal yang sama setahun ke depan. Jadi, buatlah rencana pertumbuhan aset. Begini, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, aset properti naik 3-5 kali lipat, terutama tanah kosong yang naik lebih cepat daripada kompleks perumahan. Apalagi kalau lokasinya strategis seperti dekat jalan raya, fasilitas umum, dan lain-lain. IHSG naik 100% dalam 10 tahun terakhir. Bisa jadi saham individual naik 500%, belum lagi dengan dividen. Walaupun ada beberapa saham yang turun dan delist, tapi kebanyakan karena masalah internal mereka. Harga emas batangan naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Harga emas Antam misalnya, pada tahun 2013 1 gram emas dihargai Rp548.000. Tahun 2023 harganya Rp1.186.000. Lalu apakah pertumbuhan harga aset ke depan linear dengan yang terjadi di masa lalu? Mungkin saja. Kalau tidak, pasti bertumbuh secara eksponensial karena uang dicetak secara masif sementara aset terbatas. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar selalu melampaui pertumbuhan barang dan jasa. Maka nilai aset yang dinyatakan dalam satuan nominal uang, harganya pasti akan selalu bertumbuh. Lalu aset mana yang pertumbuhannya paling cepat di antara yang lain? Tidak ada yang pasti. Yang jelas adalah selalu alokasikan pendapatanmu untuk berinvestasi dan menambah asetmu di masa depan. Yang ketujuh, miliki keterampilan cadangan. Tahukah kamu kalau tahun 70-an seseorang bisa menyetir mobil bisa menjadi bekal hidup? Profesi sopir cukup bergengsi saat itu dengan imbalan yang lumayan. 30 tahun kemudian skill itu sudah usang karena hampir semua orang bisa menyetir. Mungkin pada tahun 90-an seseorang yang bisa mengoperasikan komputer bisa bekerja di perusahaan bonafit dengan gaji yang lumayan. Atau pada tahun 2000-an seseorang yang bisa mengoperasikan program desain grafis bisa mengaku sebagai desainer dan mendapatkan job. Bayangkan, pada saat video ini dibuat kita bisa mempunyai ketiga skill tersebut. Semakin cepat dunia berubah, semakin cepat keterampilan kita kadaluarsa. Saat ini tidak ada pekerjaan yang aman. Disrupsi terjadi di semua sektor usaha, otomatisasi di mana-mana. Perusahaan lebih senang mempekerjakan robot karena robot tidak menuntut macam-macam.
tidak suka demo, dan tidak kenal lelah. Saat ini ada banyak jenis pekerjaan yang bisa diotomatisasi atau menggunakan robot, sehingga jasa pekerja tidak dibutuhkan lagi. Mereka yang bekerja di sana terancam pemutusan hubungan kerja massal. McKinsey pernah meramalkan otomatisasi akan mengisi 23 juta pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. Kita bisa kehilangan pekerjaan setiap saat karena keterampilan kita mendadak menjadi tidak relevan. Situasi ini membuat kita tidak mungkin hanya mengandalkan satu keterampilan saja. Orang yang hanya punya satu keterampilan akan mudah tersingkir. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan kompetensi yang sudah ada, sembari terus mempelajari hal baru. Ketika saat ini yang diperlukan adalah digital talent, tidak ada salahnya mengasah kompetensi di bidang lain. Untuk bertahan hidup, kita harus mampu beradaptasi dengan hal yang baru. Yang kedelapan, hindari pengaruh buruk lingkungan. Kalian sadar nggak sih kalau kita cenderung ingin beli merek apa yang dibeli orang terdekat kita? Barangkali kita terpengaruh orang lain dalam hal konsumsi. Bagaimana cara mereka mendefinisikan kebutuhan, memilih merek, cara mengemudi, cara belanjain uang, dan lain-lain. Karakter dan perilaku seseorang dibentuk oleh lingkungannya, tidak terkecuali karakter dan perilaku yang terkait dengan uang. Sebuah lingkungan memiliki core value yang cenderung diikuti orang-orang yang ada di dalamnya. Core value tersebut, jika dilihat dari luar lingkungan komunitas, akan tampak sebagai kebiasaan atau tradisi. Jadi penting sekali untuk memilih komunitas orang-orang rasional secara finansial sebagai teman bergaul. Bukannya memilih-milih atau membeda-bedakan teman, tapi ini penting untuk membentuk caramu mengambil keputusan terkait dengan uang. Kalau kita berkumpul dengan segerombol sosialita hyperkonsumtif, maka tidak usah heran kalau kita akan meniru perilaku konsumsi mereka. Ketika tidak cukup uang, kita akan memaksakan diri dengan cara berhutang agar bisa mengejar gaya hidup mereka. Dan kalau kita tidak bisa mengejar gaya hidup, otomatis bakal dijauhin. Jika kita berkumpul dengan orang rasional, maka kita juga akan mengadopsi pemikiran rasional mereka. Kita saling belajar untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Jadi, pilihlah secara rasional lingkungan yang nyaman buatmu. Jangan FOMO. Kalian harus tahu, jika seseorang gagal membangun aset dan menjadi kaya karena dua hal, yaitu kebodohan dan sikap ignorance. Kebodohan akan menjerat mereka yang tidak mengerti, sedangkan ignorance menjerat mereka yang mengerti tapi tidak menjalankannya karena malas, tidak disiplin, dan hedonis. Tidak heran jika banyak orang tidak mengerti dasar-dasar pendidikan finansial sampai usianya yang memasuki kepala 4. Kesadaran mengenai hal ini muncul pada usia yang tidak ideal. Mereka menyesal kenapa tidak mendapatkan pendidikan finansial sejak usia muda. Orang yang ignorance sebetulnya mengerti masalah finansial, tapi mereka meremehkannya. Mereka tahu seperti apa keputusan finansial yang baik dan buruk. Sikap abai membuat mereka tetap mengambil keputusan yang buruk. Mereka tidak melakukan perencanaan keuangan untuk hidup mereka sendiri. Mereka paham bahwa menabung dan berinvestasi itu baik, tapi tidak melakukannya. Mereka sadar bahwa hidup konsumtif itu kurang baik, tapi gagal mengendalikannya. Ujung-ujungnya mereka terjebak dalam kesulitan finansial yang bersumber pada dua hal fatal, yaitu gaya hidup konsumtif dan utang berlebihan. Orang-orang yang berinvestasi dengan uang pinjaman barangkali bisa dimasukkan ke dalam kategori ignorance. Mereka tahu resikonya, toh masih juga melakukannya. Investor terkaya di dunia, Warren Buffett, pernah memberi nasihat bagus. Keputusan bisnis atau investasi yang bagus akan memberi hasil yang memuaskan tanpa bantuan dari utang. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengikis sikap ignorance untuk memperbaiki situasi keuangan kita. Bagi yang pengeluarannya didominasi oleh high cost wants, cobalah untuk mengevaluasi ulang prioritas pengeluaran. Carilah cara pengendalian diri supaya lapar mata tidak pernah membuat terjerumus dalam bencana finansial. Untuk yang sedang mengalami masalah utang, tidak ada cara lain kecuali bertekad menguranginya. Susunlah perencanaan untuk memperkecil sisa utang. Walaupun kecil, buatlah progres. Lepas aset dan gunakan uangnya untuk memperkecil atau melunasi hutang. Hidup dengan sedikit aset tapi tanpa utang akan memberikan kenyamanan lebih baik daripada aset banyak tapi banyak utang. Setiap kali berhasil mengurangi hutang, hitunglah berapa pengeluaran yang dihemat serta beban bunga yang mampu dipangkas. Itulah keuntungannya, sehingga di masa depan anggaranmu akan lebih longgar dan lebih banyak yang bisa ditabung.
Jangan lupa bersyukur, karena rasa syukur akan menghentikan kita dari nafsu membeli sesuatu tanpa dasar rasionalitas yang kuat.